Halo, saya Cindy Permatasari. Saya Abdul Wali. Kita ketemu lagi di In Podcast by Inixindo. Hai, kita ketemu lagi di sini dengan Mas Holik tentunya karena kita masih mau ngobrol yang memper-memper gitu ya tentang bisnis gitu. Karena sekarang ini di musim pandemi banyak yang mendadak jadi pembisnis nih Mas gitu. Ya, Ibu betul rumah ya. tangga jadi pedagang semua sekarang gitu kan. Betul. Nah, dan nggak tanggung-tanggung memang meskipun ibu-ibu di rumah juga buka bisnis online. Nah, gitu. Termasuk perusahaan yang awalnya mereka manual, penjualannya manual, sekarang terdistrupsi gitu ya dengan adanya teknologi ini, adanya banyak penyesuaian di sini. Nah, karena itu biasanya banyak cara-cara konvensional ini semuanya berubah jadi instan gitu. Jadinya mereka pola pikir konsumennya juga berubah gitu. Maunya yang gampang-gampang gitu. Maunya semuanya sekarang tinggal klik doang gitu. Nah, akhirnya sekarang kan semuanya perusahaan, semua company harus beradaptasi secara cepat, melakukan transformasi digital. Nah, solusinya nih yang mau kita bahas nih ada satu cara yaitu cloud computing itu tadi ya Mas Ya, Holik. betul. Nah, tapi nih Mas, tapi banyak tapinya nih biasanya nih. Cloud computing juga ada masalah lagi gitu kan. Pas kita mau nerapkan itu. Aduh, orang IT-nya nggak ada Mas. Orang IT-nya susah kita nyari. Terus nyiapin alat-alatnya mahal bener gitu. Nah ini dari sisi Mas Holik dari bidang ini cloud computing ini gimana sih Mas untuk mensiasati itu untuk menerapkan transformasi digital tapi yang minim investasi awal gitu. Oke. Nah, itu ya. Jadi mungkin saya mulai dengan perbandingan ya antara solusi yang kita gunakan, misalnya kita bangun pusat data secara mandiri Ya. dengan solusi menggunakan cloud. Ya. Tentu ada tantangannya ya. Kita tidak menyebutnya dengan kelemahan Ya. menggunakan pusat data secara mandiri, tapi tantangannya Ya. biasanya lebih berat dibanding bila kita menggunakan solusi penyedia layanan cloud. Oke, yang konvensional dulu deh, Ya, gitu, betul. yang data center sendiri Ya, gitu, jadi- mandiri. Ini nih tantangannya apa nih? Ya, jadi salah satunya jika kita menggunakan solusi pengelolaan sendiri, Ya. jadi yang pertama, ketika kita memilih antara kebutuhan pengelolaan pusat data sendiri dibanding dengan menggunakan solusi cloud, yang pertama tentu tantangannya biasanya investasi pusat data itu cukup besar di awal dan Ya. biasanya berbasis forecast. Jadi kita tentukan sendiri nih untuk 3 hingga 5 tahun ke depan kita butuh perangkat apa saja. Kita butuh spesifikasi server seperti apa. Berarti kita udah harus bisa proyeksi tuh ya kebutuhan Ya, selama 5 tahun ke betul. depan. Ya, Tapi jadi- misalnya kalau butuhnya kelebihan, Nah, itu kan. Jadi planningnya memang dirancang untuk beberapa tahun ke Oke, depan, setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Ya, tentu cost-nya akan tinggi di awal, ya kan? Pasti. Ya kan, dibandingkan dengan menggunakan cloud. Nah, ini salah Oke. satu keuntungannya. Untuk penggunaan cloud, kita tidak perlu memikirkan investasi di awal. Ya kan? Kita cukup bayar layanan sesuai yang ingin kita gunakan. Nah, seperti itu. yang dipakai yang dibayar. Ya, jadi kita gunakan layanan A, ya kita bayar untuk layanan A tersebut. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah biasanya untuk server-server yang kita beli, itu terkadang kapasitas server itu terlalu tinggi, spesifikasinya. Nah, jadi terkadang kita membeli spesifikasi server yang tidak kita gunakan secara penuh. Jadi spesifikasinya tuh terlalu tinggi atau bisa juga nih spesifikasinya terlalu rendah, ya kan? Kita tidak bisa memanfaatkan aplikasi yang kita jalankan secara optimal. Nah, itu tantangannya biasa menggunakan
pengelolaan pusat data secara mandiri. Dibandingkan dengan cloud, kita cukup atur sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya hari ini kita butuh spesifikasi memori sekian, besoknya kita ingin tambah, itu juga bisa kan? Terus besoknya lagi dikurangin, Ya, betul. bisa juga. Kalau kita hanya menggunakan solusi pengelolaan mandiri itu tidak bisa. Kita sudah beli ya, kita harus pakai. Ya pakai aja ya. Nah, itu. Nah, itu agak susah juga ya karena kebutuhan kita naik turun juga kan gitu Ya, kan. Apalagi betul. di bagian development kan ada beberapa Ya, bagian. betul. Nah, gitu. Jadi untuk beberapa perusahaan misalnya untuk e-commerce katakanlah, mungkin trafficnya itu akan tinggi di weekend atau di akhir bulan. Ya. Tapi di hari-hari biasa kan tentu trafficnya tidak seperti di hari tersebut. Nah, itu berarti harus ada penyesuaian spesifikasi, ya kan? Oke. Nah, itu yang tidak bisa dilakukan di pengelolaan pusat data secara mandiri. Tapi itu bisa dijalankan di cloud. Kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu yang kedua. Yang kedua. Lalu yang ketiga, nah ini juga bisa jadi tantangan untuk perusahaan yang mengelola pusat data secara mandiri, yang yaitu proses pengajuan yang cukup lama, birokrasi, ya kan? Iya. Kalau Itu kita- emang paling susah itu. Itu satu hal yang sangat perlu dipertimbangkan sih Ya, gitu ya. kita butuh spesifikasi sekian untuk proyek yang akan dijalankan minggu depan misalnya, tapi harus persetujuan atasan. Iya. Atasan yang lebih tinggi Lebih tinggi lagi, lagi, nah, jadi cukup ribet lah, gitu. lama, ya Lama. kan? Jadi proses pengajuan yang cukup lama. Nah, itu bisa kita alihkan ke solusi cloud di mana untuk memilih spesifikasi atau untuk menjalankan server yang ingin kita gunakan itu prosesnya sangat cepat. Cukup hitungan menit saja kita sudah bisa menjalankan satu server, ya kan? Jadi tidak perlu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Kayak bikin email doang berarti ya, Betul. gampang ya, Jadi mudah. prosesnya bisa dilakukan secara cepat. Nah, itu ya. Nah, itu tantangan yang ketiga dan keuntungan menggunakan cloud. Lalu yang terakhir yaitu terkait maintenance. SDM. Ya, salah satunya itu. Jadi kalau kita punya pusat data yang kita kelola sendiri, tentu kita tidak hanya memikirkan server yang kita pakai kan, Ya. kita juga harus memikirkan terkait fasilitasnya, biaya perawatan gedungnya misalnya, Teknisi yang harus standby. betul. Iya. Lalu pendinginannya seperti apa di data center. Nah, itu tentu banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Ya. Nah, dengan menggunakan cloud, kita bisa lebih fokus nih untuk menciptakan solusi-solusi yang memang ingin kita capai. Nah, tanpa perlu lagi memikirkan terkait maintenance. Nah, Ya. itu kelebihannya dibandingkan kita menggunakan pusat data yang kita kelola secara mandiri. Oke. Selain itu mungkin kalau kita perhatikan recovery-nya lebih cepat mungkin ya Mas ya untuk perihal ini. Ya, jadi untuk solusi cloud sendiri itu kan karena infrastrukturnya memang sudah dikelola oleh si penyedia layanan cloud. Jadi kita perlu perhatikan yaitu terkait SLA biasanya, service level agreement-nya seperti apa, berapa persen downtime-nya kira-kira. Nah, itu Ya. kita bisa lebih memilih nih layanan cloud mana yang memang cocok, yang memang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Jadi kita bisa pilih SLA-nya yang cukup tinggi, artinya downtime-nya mungkin dalam 1 tahun itu cukup kecil waktu downtime-nya. Masih bisa dimasuk akal lah ya. Betul. Oke, jadi itu memang pertimbangan yang cukup efektif dan efisien ya, terutama untuk para pembisnis baru menggunakan layanan cloud. Mungkin kalau anak sekarang bilangnya kita nebeng aja gitu Ya, kan. betul Kita ya. bayar rame-rame gitu. Bayar rame-rame dengan spesifikasi yang bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan gitu. Kita bayar apa yang kita pakai doang dan itu pasti pas. Nah, untuk itu tadi kita masuk sedikit gitu tentang cloud-nya gitu. Si awan ini tadi. Nah, ini spek atau karakteristik cloud ini sendiri ada nggak sih? Terus ada standar
dari lembaga resminya gitu nggak sih Mas? Ya, jadi untuk karakteristik cloud itu sendiri, secara sederhana kan kita gambarkan cloud itu artinya mengelola sumber daya komputasi dengan menggunakan akses internet, Ya. kan? Nah, menurut National Institute of Standard and Technology, karakteristik cloud itu dibagi 5. Oke, ada 5. Yang pertama. Yang pertama yaitu terkait on-demand self-service. Itu yang pertama. Artinya apa? Artinya kita bisa menggunakan layanan apapun di cloud tanpa perlu bantuan dari si penyedia cloud itu sendiri. Kita pilih sendiri. Ya, jadi kita Oke. bisa gunakan secara mandiri. Kita mau menggunakan layanan A, ya kita gunakan layanan tersebut. Jadi si penyedia layanan cloud itu hanya memfasilitasi infrastrukturnya. Di dalamnya kita mau buat apa ya terserah kita. Nah, yang penting kita bisa menciptakan solusi untuk kebutuhan bisnis ya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi menyiapkan wadahnya ya. Betul. Itu yang pertama. Yang pertama. Lalu yang kedua, broad network access. Oke. Nah, broad network access ini artinya apa? Artinya untuk mengelola sumber daya cloud itu menggunakan akses jaringan. Nah, akses jaringan ini tidak hanya dengan menggunakan internet. Jadi secara sederhana mungkin gampangnya memang kita butuh internet. Tapi ada solusi lain untuk mengakses layanan cloud. Oh iya. Betul. Jadi kita misalnya ingin lebih aman misalnya, ya kan? Kalau kita akses internet kan mungkin kita Takut ngeri-ngeri iya gitu ya. Takut misalnya ada yang menyusup atau apa, ya. misalnya data kita, traffic kita bocor atau apa. Nah, kita juga bisa akses secara langsung menggunakan jalur private. Ya, artinya kita bisa terhubung langsung nih dengan si penyedia layanan cloud. Itu pun bisa dilakukan. Jadi kita punya akses jaringan secara lokal, ataupun kita bisa memanfaatkan solusi VPN misalnya. Jadi walaupun tetap menggunakan internet, tapi kita bisa proteksi dengan menggunakan VPN. Jalur tolnya mungkin ya Mas ya betul gitu. ya. Jadi kita membuat tunnel khusus untuk traffic dari perusahaan kita ke traffic dari pusat data si penyedia layanan cloud. Oke, jadi itu solusi yang karakteristik yang kedua nggak perlu khawatir gitu ya. Untuk yang ketiga. Nah, lalu yang ketiga, resource pooling. Nah, ini artinya si penyedia layanan cloud itu sudah memberikan banyak solusi yang bisa kita gunakan oleh banyak pengguna. Tapi tidak perlu khawatir data kita bisa bocor ke pengguna lain. Nah, cloud memastikan keamanannya, ya kan? Walaupun kita menggunakan layanan yang sama, misalnya kita menggunakan solusi untuk penyimpanan data, misalnya di cloud. Nah, tapi data kita tidak akan bisa diakses oleh sembarang orang, oleh pengguna lain. Nah, itu ya, jadi resource pooling itu memastikan si pengguna memang bisa menggunakan layanannya. Dan keuntungannya apa? Keuntungannya semakin banyak pengguna, artinya si penyedia layanan cloud itu beban untuk maintenance-nya bisa semakin rendah kan, karena penggunanya banyak, otomatis biayanya yang masuk pun banyak. Nah, istilah itu yang kita sebut dengan economy of scale. Nah, ini tidak bisa didapatkan ketika kita menggunakan secara mandiri itu secara tadi. mandiri kan, gitu. kita harus bebannya hanya untuk kita sendiri. Satu orang betul, gitu. tidak di-share dengan pengguna lain. Nah, seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Ketiga tadi. Lalu yang keempat, rapid elasticity. Nah, ini karakteristik yang keempat ini terkait penggunaan layanan-layanan di cloud. Sangat elastis. Elastis itu berarti kita bisa kapanpun kan, kita bisa kapanpun mengubah, kapanpun menambah, ataupun mengurangi. Misalnya kita butuh spesifikasi RAM 8 GB, sewaktu-waktu kita butuh yang lebih besar, atau sewaktu-waktu kita ingin mengurangi spesifikasinya, nah itu sangat mudah dilakukan kapanpun, 24 jam itu. Mau kapan aja ya Mas ya, Mau kapan aja bisa kita ubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu tadi karakteristik dari cloud itu sendiri. Lalu kalau kita ngomong model layanan gitu, yang pas nih. Oke, lalu yang kelima, karakteristik cloud yang kelima ini yaitu miser service. Artinya ini terkait
layanan yang ingin kita gunakan. Kita bayar sesuai apa yang digunakan. Jadi tidak ada kewajiban untuk si pengguna menggunakan semua layanan di cloud. Tidak ada kewajiban seperti itu. Walaupun penyedia layanan cloud memberikan layanan hingga ratusan layanan, tapi kalau kita hanya ingin menggunakan 1, 2, atau 3 layanan saja, nah itu tidak masalah. Jadi memang gunakan layanan sesuai yang kita butuhkan. Misalnya kita hanya ingin menggunakan solusi cloud untuk penyimpanan data. Nah, itu juga bisa. Kita ingin menggunakan solusi cloud untuk membuat atau untuk mendevelop suatu aplikasi. Itu juga bisa. Jadi bebas ya. Seperti itu. Aman ya gitu. Mau kalau misalnya kita mau berhenti menggunakan layanan cloud, Ya. bisa kapan aja juga? Bisa kapan saja. Jadi bisa kapan saja. Jadi misalnya kita hanya ingin mencoba 1 bulan, lalu bulan berikutnya kita ingin mencoba layanan cloud oleh penyedia Testing dulu. yang lain, ya testing. Nah itu tidak masalah. Nah, jadi memang bayar sesuai layanan yang kita jalankan. Udah kayak beli online aja ya, shopping online gitu ya. Mau kapan aja beli, mau stop gak jadi bisa bebas ya, gak ada ketentuan gitu ya. Yang jelas aman, kita nggak terlibat dengan regulasi yang rumit karena ini cukup fleksibel tentunya ya. Untuk tidak ada kontrak jangka panjang. Tidak ada kontrak di situ, itu sih yang paling penting. Jadi kita bisa coba semuanya untuk apa aja yang sesuai dengan bisnis kita itu tentu. Nah, ini balik lagi ke model layanan yang model layanan seperti apa sih yang di cloud ini yang bisa menunjang bisnis kita tentunya ini Mas? Ya, jadi untuk model layanan sendiri itu ada beberapa pilihan ya. Ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, kita biasa menggambarkannya salah satunya yaitu yang pertama itu ada namanya software as a service. Jadi kita menggunakan ini yang paling mudah biasanya dari segi konfigurasi atau dari segi maintenance-nya ini kita cukup gunakan saja tanpa perlu memikirkan maintenance-nya seperti apa, update sistemnya seperti apa. Nah, ini mungkin layanan-layanan yang sudah sering digunakan setiap harinya. Contohnya apa tuh? Nah, contohnya ada Office 365 misalnya dari Microsoft, lalu ada Gmail, ya kan? Nah, itu kan model-model layanan yang kita tinggal pakai saja tanpa perlu lagi konfigurasi lalu sistemnya update-nya seperti apa kan nggak perlu bingung dapurnya seperti apa gitu. Jadi biasanya ini kita cukup bayar setiap bulannya atau setiap tahunnya terkait layanan tersebut. Lalu yang kedua itu ada platform as a service. Nah, model ini tentu tanggung jawabnya lebih sedikit berat dibanding dengan software as a service ya. Kalau software as a service kita tinggal gunakan saja. Kalau platform ini biasanya ada sistem yang harus kita konfigurasi. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya ini sering digunakan oleh seorang misalnya database administrator. Kita ingin menjalankan database MySQL misalnya atau Oracle, tapi kita tidak mau memikirkan sistem di belakangnya, sistem operasinya atau patching untuk update keamanannya. Nah, itu diserahkan si penyedia cloud. Kita cukup fokus terkait konfigurasi di sisi database kita. Nah, itu yang kita sebut dengan platform as a service. Lalu yang ketiga ada infrastructure as a service. Nah, ini beban tanggung jawabnya dibanding yang kedua tadi, ini lebih tinggi lagi. Tidak hanya dari segi aplikasinya, biasanya kita juga harus memikirkan sistem operasi yang digunakan dan juga spesifikasi server yang ingin kita pakai. Nah, jadi tanggung jawabnya kita yang bebannya itu lebih berat ya dibanding dengan solusi yang kedua tadi. Jadi kita bisa tentukan nih spesifikasinya kita mau seperti apa, spek memorinya seperti apa, storage-nya berapa besar, sistem operasi yang mau kita gunakan, sistem operasi apa. Nah, itu kita masuk ke infrastruktur as a service. Nah, itu tadi ada software, ada platform, ada infrastruktur as a service.
Kalau anything ada? Ya, jadi untuk anything as a service itu juga Ada juga. bisa. Oh, bisa Iya, juga. ada Nah, Jadi kita menggunakan semua solusi yang ditawarkan di cloud. Nah, itu kita bisa ini biasa manusia biasa kan gitu kan, Ya, maunya semua betul. gitu. Jadi kita tidak hanya berpaku ke solusi-solusi Iya. yang tadi, tapi kita menggunakan semua layanan yang memang disediakan oleh si penyedia layanan. Nah, itu kita sebutnya dengan anything as a service. Oke. Itu ada juga ternyata ya di situ anything as a service di sini. Teman-teman bisa pakai juga di situ. Nah, untuk cloud development modelnya nih, Mas, seperti apa? Ya, jadi untuk model pengembangan cloud sendiri itu ada beberapa opsi ya. Jadi untuk model pengembangan infrastruktur IT ya yang kita biasa sebutnya, ya tentu yang paling mudah yang sudah banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan biasanya membangun pusat data sendiri. Nah, itu kita sebut dengan private cloud atau istilah lain itu on premises. Jadi kita bangun pusat data, kita gunakan sendiri, kita kelola sendiri. Nah, lalu model pengembangan yang lain kita kita bisa menggunakan model pengembangan yaitu public cloud. Nah, public cloud ini yang sudah banyak dipakai akhir-akhir ini, trennya sudah ke arah sana. Sudah banyak perusahaan besar yang memang menyediakan layanan cloud. Salah satunya yaitu Amazon Web Services, AWS. ada Google Cloud, ada Microsoft Azure, bahkan Alibaba pun punya Alibaba Cloud. Nah, itu disebut dengan public cloud. Artinya semua pengguna dari manapun Bisa nebeng itu. bisa menggunakan layanan tersebut. Tapi kalau misal nih saya punya geng perusahaan, saya pengen pakai satu cloud gitu bisa nggak sih? Ya, jadi itu ada istilahnya untuk model pengembangannya yang kita sebut dengan community cloud. Oke. Berarti gabungan antar perusahaan atau antar lembaga. Ya. Misalnya di Indonesia ada banyak kementerian nih, mereka ingin join, ingin Jadi bangun, satu aja. ya bangun pusat data, lalu digunakan oleh mereka sendiri. Nah, itu disebut dengan community cloud. Ya, betul. Oke. Ada lagi model pengembangan lain atau bisa kalau mobil tuh bisa hybrid tuh sekarang tuh. Kalau cloud bisa hybrid juga nggak tuh? Ya, bisa juga. Misalnya kita masih ada beberapa aplikasi yang memang hanya bisa dijalankan di private cloud, di on premises kita. Oh gitu. Nah, tapi Oke. kita juga ingin menggunakan solusi dari penyedia layanan cloud. Nah, itu juga bisa. Nah, kita sebut dengan hybrid cloud. Oh hybrid juga penyebutannya. Jadi Oke. satu layanan diakses di private cloud atau di on premises, beberapa layanan diakses di public atau di community. Nah, itu jadi gabungan dari beberapa model layanan yang tersedia. Nah, itu kita sebut dengan hybrid cloud. Ya, jadi mana nih yang sesuai nih sama perusahaan kalian nih? Mau pakai yang private aja, mungkin jangka panjangnya lebih prospek gitu ya, gitu, atau mau pakai yang public aja sekedar kita mencoba dulu gitu. Keutamaan menggunakan cloud computing ini. Nah, oke deh. Sekarang teman-teman termasuk saya mau nih nyobain cloud. Nah, kita mau pindah nih ke cloud. Terus skenarionya atau mungkin bisa kita bilang caranya migrasi ke cloud ini gimana nih Mas Holik? Ada step-step khusus kah atau seperti apa? Ya, jadi untuk tipe migrasi sebetulnya itu ada banyak opsi ya yang bisa kita pilih, dari cara yang termudah sampai cara yang cukup Tersusah. sulit misalnya. Ya, jadi di beberapa opsi ini kita bisa mencoba, salah satunya yaitu terkait rehost. Nah, jadi rehosting. Nah, ini solusi tipe migrasi yang pertama. Rehosting ini artinya apa? Aplikasi yang kita jalankan di on premises kita itu sudah cloud ready. Artinya kita cukup menggunakan 1-2 tools untuk memindahkan data atau memindahkan aplikasi ke si cloud itu sendiri cloud itu tanpa perlu merubah konfigurasinya. Tinggal re-upload lah ya gitu betul. ya. Cara sederhananya kita tinggal upload data-data kita, lalu kita tinggal jalankan di cloud. Jadi beberapa aplikasi memang sudah support terkait cloud tersebut. Nah, itu yang cukup mudah, istilahnya kita sebut dengan rehosting. Nah, itu ya. Lalu yang
Kedua, tipe migrasi kedua itu ada replatforming. Nah, replatform ini mirip seperti rehosting, namun membutuhkan beberapa penyesuaian. Seperti apa tuh ya, jadi kita penyesuaiannya? harus misalnya melakukan beberapa konfigurasi yang bisa dijalankan di cloud. Nah, itu jadi butuh beberapa konfigurasi yang bisa akhirnya aplikasi kita bisa cloud ready. Nah, itu ya, tapi tidak banyak ya. Jadi istilahnya itu live, tinker, and ship. Nah, platforming. Jadi seperti itu. Lalu yang ketiga. Jadi yang ketiga ini ada refactoring. Nah, jadi refactoring ini berbeda dengan tipe migrasi sebelumnya, di mana di sini untuk refactoring ini istilah lain yaitu rip and replace. Jadi aplikasi yang awalnya kita gunakan di on premises kita itu sudah tidak digunakan lagi. Jadi kita stop ya, kita ganti, lalu kita desain dan kembangkan ulang untuk bisa dijalankan di cloud. Nah, ini cukup PR juga itu ya. Betul. Jadi ini yang memang membutuhkan waktu dan biaya biasanya, karena mungkin saja beberapa faktor, karena aplikasinya masih menggunakan aplikasi yang lama, sudah tidak disupport misalnya pengembangannya, otomatis kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi baru yang memang masih disupport pengembangan. Jadi memang mungkin ini terasa berat tapi gitu ya. Tapi kan ini sekaligus pengembangan dari pihak internal juga kan aplikasinya. Betul. Jadi secara orang awam lihat nih lebih modern juga akhirnya kan, lebih update lah, keep up to date gitu. Jadi ada masih banyak perusahaan yang masih menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang sudah di stop pengembangannya. Nah, jadi mau nggak mau ya kita harus update gitu. Oke. Lalu selanjutnya ada tipe migrasi lain nggak tuh? Nah, lalu ada tipe migrasi repurposing. Repurposing ini aplikasi yang dimiliki, ya tadi salah satu faktornya seperti tadi, mau nggak mau kita karena aplikasinya sudah di stop, kita harus beralih ke aplikasi yang sudah masih disupport di cloud. Kalau yang model yang sebelumnya itu kan opsi kita ingin mendesain misalnya, kita tidak ingin gunakan aplikasi yang sedang berjalan, kita ingin desain baru, walaupun aplikasi tersebut mungkin masih saja bisa dikonfigurasi ulang, beberapa melakukan penyesuaian. Namun untuk repurposing ini biasanya memang terkait legacy application. Jadi aplikasi-aplikasi yang memang sudah di stop untuk versi tersebut, sudah beralih ke versi yang terbaru yang hanya bisa dijalankan di cloud misalnya. Jadi seperti itu, repurposing. Oke. Jadi kita update juga ya, pada poinnya ya di situ ya. Poinnya ini yaitu terkait yaitu legacy application, aplikasi yang memang sudah tidak bisa digunakan, tidak bisa dipindahkan ke solusi cloud. Lalu ada retaining. Nah, retaining ini aplikasi tetap dijalankan di on-premise dan tidak dipindahkan ke cloud. Jadi aplikasinya tetap digunakan di internal kita. Berarti di cloud-nya kita menggunakan solusi-solusi yang lain. Nah, itu retaining. Lalu ada yang terakhir itu ada hybrid. Hybrid juga ada. Hybrid berarti penggabungan dari tipe-tipe migrasi yang tadi disebutkan. Oke, cukup komplit ya penjelasannya untuk teman-teman semua. Kenapa akhirnya kita untuk ke depan, terutama saat ini dan ke depan, karena bisnis semua sudah bertransformasi, mungkin ini hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya, untuk bertransformasi bisnis kita dari konvensional ke digital. Salah satu solusinya ini adalah cloud computing itu tadi. Nah, kalau kalian mau tahu lebih detail tentang apa aja sih cloud computingnya itu, yang tadi disebutkan ada AWS, Azure, juga Google juga, bahkan Alibaba juga ada. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya. Tentunya kita juga akan ada kelas nih, kelas RBX tentang membangun infrastruktur IT dengan menggunakan salah satu cloud-nya gitu. Saksikan terus, kita akan tunggu kalian di sesi selanjutnya dengan Inixindo. Kita kasih salam kompeten mungkin ya Mas ya. Salam kompeten.